Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daimatul Maslahah, kelas 1B jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sistem Kesehatan Nasional. Apa itu Sistem Kesehatan Nasional? Sistem adalah kesatuan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Kesehatan adalah keadaan sejahtera di badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nasional adalah bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh bangsa Indonesia secara terpadu, saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan sistem kesehatan nasional terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip sistem kesehatan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2020 sampai tahun 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem kesehatan nasional terbagi menjadi 5. Yang pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan terbagi menjadi 2, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat atau UKM contohnya perbaikan gizi dan upaya kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Upaya kesehatan perorangan atau UKM meliputi promosi kesehatan, pengobatan, rawat inap, dan rawat jalan. Yang kedua, pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah berupa dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, pinjaman, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi 2, sumber daya manusia dan logistik. Sumber daya manusia meliputi dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Logistik meliputi fasilitas kesehatan dan alat-alat kesehatan. Yang keempat, pemberdaya masyarakat. Pemberdaya masyarakat yaitu upaya kesehatan berbasis masyarakat. Yang terakhir yaitu manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan meliputi peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Semua subsistem kesehatan nasional bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan diatur dalam Permenkes nomor 1 tahun 2021. Sistem rujukan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpah tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu bersifat non-spesialis yang diberikan oleh dokter di puskesmas, klinik, atau rumah sakit Pratama. Pelayanan kesehatan tingkat 2. Pelayanan kesehatan tingkat 2 yaitu bersifat spesialis yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis menggunakan pengetahuan dan teknologi spesialis. Pelayanan tingkat kedua hanya bisa dilakukan atas rujukan dari pelayanan tingkat pertama. Pelayanan tingkat ketiga. Pelayanan tingkat ketiga bersifat subspesialistik yang dilakukan oleh dokter subspesialis, dokter gigi subspesialis menggunakan pengetahuan dan teknologi subspesialis. Pelayanan kesehatan tingkat 3 hanya bisa diberikan apabila ada rujukan dari pelayanan tingkat kedua. Terkecuali apabila ada keadaan darurat, bencana, atau kekhususan permasalahan pasien, pertimbangan geografis, maka pelayanan tingkat ketiga langsung bisa diberikan tanpa melalui pelayanan tingkat pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.